Langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump pada 13 April 2026 menjadi titik balik penting dalam dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Washington secara resmi memberlakukan blokade total terhadap aktivitas pelabuhan serta pergerakan kapal Iran di Selat Hormuz, jalur laut yang selama ini menjadi nadi utama distribusi energi global. Kebijakan ini bukan sekedar langkah militer biasa, melainkan representasi dari perubahan pendekatan strategis yang lebih luas. Setelah menghadapi kebuntuan dalam konfrontasi terbuka yang tidak menghasilkan kemenangan signifikan, Amerika memilih beralih ke bentuk tekanan yang lebih sistematis, yakni perang ekonomi. Dalam konteks ini, blokade laut digunakan sebagai instrumen untuk membatasi kemampuan Iran dalam menjalankan aktivitas ekspor, khususnya minyak mentah yang menjadi tulang punggung pendapatan negara tersebut. Selat Hormuz memiliki posisi yang sangat vital dalam peta energi dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati jalur ini setiap harinya. Bagi Iran, ketergantungan terhadap jalur ini bahkan lebih besar, dengan mayoritas ekspor energinya bergantung pada kelancaran distribusi melalui kawasan tersebut. Oleh karena itu, dengan mengendalikan akses di titik ini, Amerika Serikat secara efektif berupaya menekan sumber utama pemasukan ekonomi Teheran. Pemerintah Amerika menilai bahwa strategi ini memiliki resiko militer yang lebih rendah dibandingkan serangan langsung, namun tetap memberikan tekanan maksimal. Dengan membatasi ekspor minyak Iran, Washington berharap dapat mempercepat terjadinya tekanan internal di dalam negeri Iran, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Inflasi yang meningkat, penurunan nilai mata uang, serta potensi krisis sektor keuangan menjadi faktor-faktor yang diharapkan dapat mendorong Iran untuk kembali ke meja perundingan dalam posisi yang lebih lemah. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk menghindari eskalasi konflik berskala besar yang dapat melibatkan lebih banyak negara di kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap konflik terbuka di kawasan tersebut selalu membawa risiko meluasnya perang regional. Ketegangan di kawasan Timur Tengah tidak hanya terfokus pada blokade di Selat Hormuz. Situasi berkembang menjadi jauh lebih kompleks setelah muncul ancaman dari kelompok Houthi di Yaman yang menyatakan kemungkinan menutup Bab el-Mandeb sebagai respons terhadap eskalasi konflik. Bab el-Mandeb merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Selat sempit ini menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi penghubung utama antara jalur perdagangan Asia dan Eropa melalui terusan Suez. Dalam kondisi normal, jalur ini dilalui oleh sekitar 12% perdagangan minyak global, serta antara 25 hingga 30% distribusi kontainer dunia. Dengan kata lain, stabilitas Bab el-Mandeb sangat menentukan kelancaran arus logistik internasional. Ancaman penutupan selat ini tidak dapat dipandang sebagai retorika semata. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok Houthi telah menunjukkan kapasitas militernya melalui serangan terhadap kapal-kapal komersil dan target strategis di kawasan Laut Merah. Kemampuan tersebut mencakup penggunaan rudal, drone, serta taktik asimetris yang sulit diantisipasi oleh kekuatan militer konvensional. Jika penutupan Bab el-Mandeb benar-benar terjadi, dampaknya akan langsung terasa pada sistem perdagangan global. Kapal-kapal yang biasanya melintasi jalur ini akan dipaksa untuk mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Perubahan jalur ini dapat menambah waktu perjalanan hingga 2 minggu, sekaligus meningkatkan biaya bahan bakar, asuransi, dan operasional secara signifikan. Kondisi tersebut berpotensi memicu efek domino di berbagai sektor ekonomi. Biaya logistik yang meningkat akan berdampak langsung pada harga barang, mulai dari energi hingga kebutuhan pokok. Negara-negara yang bergantung pada impor, khususnya di kawasan Eropa, akan menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi. Sementara itu, negara-negara Asia yang menjadi pusat produksi global juga akan mengalami gangguan pada rantai pasok. Risiko terbesar muncul ketika gangguan di Bab el-Mandeb terjadi bersamaan dengan blokade di Selat Hormuz. Kombinasi dua titik kritis ini menciptakan apa yang disebut sebagai double choke point disruption, yaitu kondisi di mana dua jalur utama perdagangan energi dunia terganggu secara simultan. Dalam skenario ini, pasokan minyak global akan mengalami tekanan yang sangat besar, mendorong harga energi melonjak tajam dalam waktu singkat. Sejumlah lembaga ekonomi internasional memperingatkan bahwa harga minyak dapat menembus kisaran 140 hingga 150 dolar per barel jika kedua jalur tersebut lumpuh secara bersamaan. Lonjakan ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi memicu krisis ekonomi global yang lebih luas, termasuk risiko resesi. Kebijakan blokade di Selat Hormuz yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump tidak hanya membawa konsekuensi geopolitik, tetapi juga menciptakan tekanan besar dalam ranah politik domestik Amerika Serikat. Langkah ini, yang dimaksudkan untuk melemahkan Iran tanpa perang terbuka, justru berpotensi menjadi bumerang bagi stabilitas internal pemerintahan itu sendiri.
Dalam konteks ekonomi domestik, dampak paling cepat terasa adalah potensi kenaikan harga energi, khususnya bahan bakar. Amerika Serikat, meskipun merupakan salah satu produsen energi terbesar, tetap sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Lonjakan harga minyak akibat gangguan distribusi di kawasan Timur Tengah akan langsung berdampak pada harga bensin di dalam negeri. Kenaikan ini berisiko memicu inflasi yang lebih luas, mengingat energi merupakan komponen penting dalam hampir seluruh sektor ekonomi. Tekanan inflasi yang meningkat dapat menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam situasi politik yang dinamis, kondisi ini menjadi sangat krusial, terutama ketika stabilitas ekonomi seringkali menjadi indikator utama dalam penilaian kepemimpinan nasional. Sejarah politik Amerika menunjukkan bahwa keterlibatan dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah kerap memberikan dampak negatif terhadap popularitas presiden. Dari konflik di Vietnam hingga keterlibatan di Afghanistan, kesalahan perhitungan strategis seringkali berujung pada penurunan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, kebijakan blokade terhadap Iran dinilai sebagai langkah berisiko tinggi yang dapat menentukan arah masa depan politik Donald Trump. Di sisi lain, dinamika global yang muncul akibat krisis ini membuka peluang bagi negara lain untuk memperkuat posisinya di panggung internasional. Xi Jinping sebagai pemimpin China menunjukkan pendekatan yang berbeda dengan Amerika Serikat. Alih-alih terlibat langsung dalam konflik, China cenderung memerankan peran sebagai aktor yang lebih pragmatis dan diplomatis. China memanfaatkan situasi ini untuk menjaga stabilitas kepentingan ekonominya, sekaligus memperluas pengaruh melalui jalur diplomasi dan perdagangan. Dalam beberapa kesempatan, Beijing menekankan pentingnya kerjasama internasional serta menolak pendekatan unilateral yang dianggap dapat memperburuk ketegangan global. Sikap ini memberikan citra bahwa China hadir sebagai penyeimbang dalam sistem internasional yang sedang bergejolak. Perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat dan China mencerminkan potensi perubahan dalam tatanan global. Jika strategi tekanan yang diterapkan Washington tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, maka kredibilitas Amerika sebagai kekuatan utama dunia dapat mengalami penurunan. Sebaliknya, negara-negara yang mampu menjaga stabilitas dan menawarkan solusi diplomatik berpotensi mendapatkan kepercayaan lebih besar dari komunitas internasional. Lebih jauh, situasi ini juga memperlihatkan bahwa konflik modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer,